Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada sore menjelang maghrib kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita sehingga bisa menjadikan pengajian ini salah satu metode untuk menyelesaikan tugas kita sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilm, mencari Salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak diakui umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan karunia akhir yang syafaat sanutuna amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu pengen video. Setelah kita mengetahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling benar dan memang benar, sudah barang tentu kita harus mengetahui pokok-pokok hal-hal yang penting dalam ajaran Islam. Hal-hal yang penting dalam ajaran Islam. Islam itu didirikan, Islam itu bisa ada beberapa hal yang menjadi penyokongnya. Dalam beberapa hadis Nabi dijelaskan bunyal Islam ala khamsin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat, zakat, puasa, haji, itu adalah hal-hal pokok yang ada dalam Islam. Selain hadis itu ada banyak hadis yang menjelaskan terkait hal-hal pokok yang harus ada, yang harus dikerjakan bagi seorang yang mengaku dirinya adalah seorang muslim. Ada banyak sekali hadis. Di antaranya dijelaskan dalam kitab Arba'inun Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar cinarita saking sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan haling malik. Qala kamus mater sin min Umar bainama inda badara kita nabi tarik kota iku juliusun ning inda Rasulullah wi ing dalam sadhi kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Data yaumid ing dalam suwiji dina ittola'a nalikane muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidul bayadi kang banget putihe, sadidul bayadi siapi kang banget putihe klambine, syadidus sawadu sya'ri kang banget ireng-ireng ente, layu rokal berat dan merwi yang tidak diketahui ngalainya ing atas rajul apa asar safari labete perjalanan. Wala ya'rif ulat ora weruh bu ing rajul minas saking kita sapa ahadun wong suci, tidak ada yang mengetahui satupun hatta jalasa sing ndulunggung sapa rajul ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa asnada nuli banjur nyandhekaken po rubataihi ing dengkul lorone rajul ila rubataihi maring dengkul lorone kanjeng Nabi. Wa wadu'a lan nyelemaken sapa rajul kafaihi ing epak-epak irene rajul ala fakhitaihi ing atase pupune kanjeng Nabi. Laqala lan ndika sapa rajul, ya Muhammad, Nabi Muhammad, akhbirwi ceritakan ing ingsun nganil Islam saking Islam. Ya faqala wal qamatur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu tawil Islam iku antasyhada yen to ngekseti sapa sira an ing sukune kelakuan iku la ilaha ora ana zat kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud
illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Wa tuqimas sholata lan jumenengaken salat. Wa tu'tiyaz zakata lan awan zakat. Wa tasumar Ramadan lan poso ing bulan Ramadan. Wa tahujja lan haji al-baita ing bait bima. Instata'ta lamun poso sapa sira ilaihi maring haj apane sabilan dalane. Ya pola mau matur para jeri sotata bener sira. Fa'ajibna mongko gawok sapa kita laun maring rajul. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling disegani, yang paling membantu dalam perjalanan dakwahnya kaki Nabi. Sahabat Umar ini adalah salah seorang khalifah yang paling tegas. Salah seorang sahabat Nabi yang paling tegas, yang paling pemberani. Dalam suatu riwayat Nabi Muhammad itu dalam berdakwahnya pernah berdoa, ya Allah, tolong bantulah Islam dengan salah satu dua Umar. Pada saat itu ada dua Umar yang sangat tegas, yang sangat dikagumi oleh bangsa Arab. Dan salah satu Umar yang dikagumi tersebut adalah Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab. Dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sahabat Umar bisa masuk ke dalam Islam lantaran mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh adiknya. Sehingga ketika sahabat Umar ini masuk Islam, seluruh orang kafir Quraisy ini langsung gemetar. Wih, Umar sudah masuk Islam. Kanjeng Nabi sudah memiliki pelindung yang sangat hebat, namanya Umar bin Khattab. Karena sahabat Umar ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, merupakan salah satu sahabat Nabi yang sangat membantu dalam perjuangan Islam, maka banyak hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh sahabat Umar. Dan salah satunya adalah hadis ini. Ketika sahabat Umar beserta sahabat-sahabat yang lain duduk bersama Kanjeng Nabi dalam suatu hari, datanglah seorang lelaki, yang mana lelaki ini adalah orang yang memakai baju yang sangat putih. Bajunya itu putih banget. Terus rambutnya itu sangat hitam. Rambutnya sangat hitam dan perawakannya itu sangat bagus. Tapi orang tersebut tidak ada yang mengenal. Orang tersebut berasal dari mana, namanya siapa, orang rumahnya mana, itu tidak ada yang mengetahui satupun. Bahkan Kanjeng Nabi juga tidak menyatakan bahwasanya dia kenal dengan orang ini. Tiba-tiba orang tersebut datang kepada Kanjeng Nabi, meletakkan dua lututnya, dua dengkulnya, kemudian ditemplek nendek lutut Kanjeng Nabi, lutut mulyane Kanjeng Nabi. Kemudian kedua tangan orang tersebut ditaruh di dua pahanya Kanjeng Nabi, di atas pahanya Kanjeng Nabi. Kemudian tiba-tiba orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ceritakan kepada kami, ceritakan kepada aku tentang Islam. Ceritakan kepada aku tentang Islam. Mendengar permohonan tersebut, Nabi Muhammad langsung menjawab, Islam adalah ketika kamu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah ketika kamu bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah saja. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah membaca syahadat tersebut, kamu menunaikan sholat, mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian waktu dia zakat, mengeluarkan zakat. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian haji ke Baitullah jika kamu mampu tidak melakukan perjalanannya. Itulah yang dinamakan Islam. Setelah mendengar jawaban Nabi Muhammad demikian,
orang ini tadi langsung membenarkan, sodakta, benar jenengan, benar wahai sahabatmu ya Rasulullah. Maka kata Umar, kami semua gungun, kami semua tahu, takjub. Loh kok bisa? Orang ini tanya, kemudian orang ini juga membenarkan. Orang ini tanya, dan orang ini membenarkan. Orang-orang tersebut termasuk sahabat Umar ini enggak. Dari hadis ini kita ketahui bahwasanya kita jika bisa dikatakan Islam adalah ketika kita sudah memenuhi 5 unsur penting dalam ajaran Islam. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan haji tamam. Kalau diisyaratkan dengan agama adalah niki, agama ada, kalau adalah niki, syahadat itu adalah ibu jari. Syahadat niku ibu jari. Sholat niku adalah telunjuk. Kemudian zakat niku jari tengah. Kemudian puasa niku jari manis, dan haji niku jari kelingking. Jika orang tidak bisa melaksanakan haji, masih bisa dikatakan Islam karena fondasinya masih kuat. Tapi jika orang tidak melaksanakan puasa, ya masih dikatakan Islam meskipun Islami ramati kuat. Ketika orang tidak melaksanakan, ya tak Islam karena fondasinya masih ada. Tapi ketika seseorang tidak ada sholat, niki contohnya kalau ini adalah agama Islam akan jatuh. Kemudian apalagi tidak ada syahadat. Ini adalah perumpamaan yang ringan tentang pentingnya 5 rukun Islam yang harus dipenuhi, terutama terkait syahadat sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim 5 kali sehari. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk melaksanakan puasa, Allah itu menyuruh malaikat Jibril, teko ning Nabi Muhammad, turunkan ayat yang menjelaskan terkait puasa. Allah mengutus Jibril ngomong ning kanjeng Nabi wajib poso. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan zakat, Allah juga mengutus Jibril kemudian datang kepada kanjeng Nabi untuk mengerjakan terkait zakat. Haji pun sama, Allah mengutus Jibril kemudian datang kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk mengajarkan anak-anak Islam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus untuk memerintahkan terkait sholat, Allah tidak mengutus malaikat Jibril. Allah langsung panggil kanjeng Nabi Muhammad, omong-omongan langsung dari Allah. Perihal semua. Artinya nopo? Sholat niku ibadah engkang penting yang menjadi unsur penting dalam Islam. Unsur penting dalam Islam. Niku sholat. Dan sholat niku sehari 5 kali 6 bulan. Pertama diperintahkan, kalau menurut riwayat niku sholat niku 50 waktu dalam sehari, perintah yang pertama. Kemudian lapor kanjeng Rasul tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku status pantasnya niku status guru Nabi Muhammad. Malaikat Jibril perintah sholat niku 50 tahun pripun. Gak kuat mati kanjeng umat panjenengan kanjeng Nabi. Akhirnya datang lagi kepada Allah di korteng di skonios petanulun laporan malaikat Jibril, pertimbangan kuat atau orang, akhirnya mboten kuat, dikorting lagi sampai muncullah ada perintah sholat 5 waktu, cuma 5 wirid. Dan perintah sholat 5 waktu ini menjadi pokok dalam ajaran Islam.
Niku soal. Kemudian zakat. Zakat niku nggih penting. Zakat niku perkawis ingkang penting nggih. Apalagi momentum Ramadan ngeten niki mungkin enten berita zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat niku boten zakat fitrah kawon. Zakat niku macam-macam enten zakat profesi, enten zakat mal, enten zakat pertanian, enten zakat buah-buahan, macam-macam. Lek panjenengan gadah kebun anggur, gadah kebun kurma, terus kebun ini pun niki dalam setahun sudah menghasilkan 1 nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Niki contoh zakat yang terkait buah-buahan. Lek jenengan gadah emas perhiasan, terus selama setahun niki enten 1 nisab jumlahe, nggih wajib dizakati. Jenengan gadah pertanian pari ngoten. Terus jumlahe dalam setahun sampai niku tasik memegang dalam gudangnya panjenengan ada 1 nisab total beras, iku nggih wajib dizakati. Dados zakat niku mboten zakat fitrah mawon. Zakat sing fitrah sing 2,5 kilogram niku mboten, macam-macam. Tujuannya napa zakat niku? Zakat dalam istilah bahasa Arab niku artinya bersih, membersihkan. Dados dalam hartane panjenengan, harta apapun niku ada hak orang lain yang ada di dalamnya. Ada hak orang lain yang ada di dalamnya. Hak sinten? Ya hak asnaf. Asnaf dalam Islam niku enten 8. Wonten tiang miskin, wonten tiang fakir, wonten tiang mu'alaf, wonten tiang ibnu sabil, wonten tiang sabilillah. Enten 8 nih. Asfilah. Enten amil. Nah, kersane zakat niku mudah didistribusikan kepada asnaf dan bisa sah, maka harus melalui perantara amil. Amil dalam Islam niku adalah orang yang menyalurkan, mentasarufkan hasil pengumpulan zakat. Niku prosesi. Terus ketika panjenengan nggak ada harta atau nggak ada kepunyaan yang mana kepunyaan tersebut memiliki unsur untuk wajib dizakati, dan ketika sudah nyampe haul, nyampe setahun itu mencapai 1 nisab, maka wajib dizakati. Karena itu adalah kewajiban panjenengan sebagai orang yang memiliki harta atau memiliki kepunyaan yang berupa harta benda kewajiban zakat. Niku unsur penting dalam Islam. Karena nopo, jika orang Islam di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia ini, sing orang-orang sugih niku gelem ngetokne zakat, misalkan hartane niku 1 triliun, ngetokne 2,5% dari harta zakat, harta total niku, maka akan ada 25 miliar uang yang bisa dibagikan, yang bisa ditasarufkan kepada orang-orang yang ingin menghidupkan. Maka apabila dikalkulasi, orang di Indonesia yang sugih-sugih niku gelem ngentokne zakat awon 2,5%, orang Indonesia sebenarnya tanpa harus bersusah payah, tanpa harus ada yang terpaksa mengemis-mengemis, tanpa harus ada orang yang hutang di sana sini, kebutuhan orang-orang yang membutuhkan itu akan tercukupi. Sebenarnya demikian. Kalau dalam data-data yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei, lembaga-lembaga ingkang gadai fasilitas pendataan keuangan itu, kekayaan yang ada di Indonesia ini 75% atau bahkan 80% kekayaan yang ada di Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, 10% saja atau bahkan 1% saja. Niku kekayaan yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara secara nasional, dados
ada ketimpangan yang sangat luar biasa yang terjadi di Indonesia ini kalau terkait kekayaan. Dados ada satu orang sehingga gadai uang niku triliunan, tapi di sisi lain ada orang yang sangat kesulitan dalam mencari makan atau bahkan tumbas beras mawon niku kangelan. Tapi di sisi lain ada orang sing duwite iku triliunan mm. Nah, kalau konsep zakat ini bisa dijalankan secara nasional, secara masif, sedanten tiang muslim sing sugih-sugih niku gelem zakat dan gelem mentasarufkan hartanya untuk kebaikan umat Islam, maka insya Allah umat Islam niku nggih sejahtera. Mboten enten wong protes-protes kangelan beras, mboten enten wong protes-protes BBM larang, bensin larang, mboten enten. Sebenarnya ngoten. Berhubung mereka mungkin belum mengetahui atau belum mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya zakat, ya maka ya demikian ada ketimpangan yang begitu jauh yang terjadi. Maka benar apabila Islam itu merupakan agama ingkang saged nata agama, nata negara, nata budaya, nata umat Islam niku saged keranten aspek keagamaan spiritual kalian aspek kemanusiaan, aspek sosial niku diatur dengan baik oleh ajaran oleh agama Islam. Sebenarnya ngoten. Lah terus pripun kersane zakat iki kersane nasib? Ya mau lo tetap mulai dari diri kita sendiri. Dan ini merasakan untuk yang warganya have ya benar do sisa mengeluarkan itu. That is sesuai dengan poin yang sudah diajarkan so good. Let's go out at their program is that they want in mass where that out that your pro that perfection and then I got well this like us a thousand never I think double yeah no one it does the cap pad one and that's not then today that got us and one at like this more yeah but that means that and we need to say for but tell them that's bad if they can set that and right there reason I don't have that idea and then the other piece that the other and no other petty bits. Là mặt nào sao em biết rồi for nên nó phải phải tự tạo lại sự khác ở bên bờ tây thì vậy ở tháp ngô có ở các item trên sắp tới nên yêu yêu may start to jack out of the board and second develop the các hơn là bài kind of that any wow semester but I had a school dan even got done about that is that apa like stay down outside the room I did analyze this million sound that is that I'm not yet. Itu sampai apa terbatas. Itu perihal server. Kemudian wall yang part but so yang tanya Roma but half the season ni dia bola internet dari I was saying that I knew it's a kind of chat that merupakan salah satu things dan dia dapat dapat but it's not the boss of it even with the makan to the Islam one thing man after Islam dia like also and I want both and this side, but one both and one side. Yo, what the plan is that and to this glass. But the original is in the book. More than I bought. Now that's one from Bomadan. You know, though, because of the net of the dog, some men on faith and that's enough that they are down. Now, all of I add to it, I had that so coming up in or what also at the others near all. But I don't have I know that I think the brother that sebagai kalau kita dah cara boleh sebagai baru recast that in night not sebagai kalau that is well every time it's a bit loud sama here pasal benar dan turut mungkin salam defense it did when they brought half to near it stop see it in the space in the fall itu waktu di buat and then now Bama was just bang out on the board. And so then I was the down for work. That's me. Now, the kid thing we're okay was what the outside if but we saw and feed your bottle of while then this is
dunia dan sisa orang tak mengenal ya. Seperti nasalah, seperti pada haji karena jangan setiap wajib nata tentang haji. Kalau tentang haji itu dimiliki, mungkin apa itu wajib pikir awal, namun rakaman robot ini kadang dapat temukan saat ini berbagai hormonal reaksi. Let's think like all of this dapat. Kita dari sini bisa memetakan rap misalkan. Kita dari sini tidak melihat series itu. Bisa lihat sobat berwat atau bahkan terwujud stasiun wujud A itu bisa divisualisasikan di daerah Banyuwangi atau divisualisasikan di daerah Jember. Bukan gaming at sini. Yoris karena Jember enak tempat yang sama dengan negara haji yang Jember banget buat game. Haji ini belum tetap selesai. Karena kerja tetap adwakah maka akan disusah beberapa hal. Yang pertama terkait kemampuan finansial, kemampuan keuangan. Nek nggak ada diotro, ada duit, niku yang mana uangnya itu kurang atau hujan, kalau itu bilang, dibuat haji niku cukup, maka wajib haji. Nah, setelah kemampuan finansial, kemampuan keuangan niku cukup, ya kemampuan batinnya, kemampuan kesehatan. Awal ini pun cukup nopo batat, tak hamil berangkat haji. Lah, misalkan awal sehat, tiga modal haji insya Allah sehat, duit enggak ada, ya wajib haji. Tapi kondisi sosial, kondisi perjalanan itu ya perlu diperhatikan. Lah, misalkan teman-teman niku tasik konflik, tasik ada peperangan, ya haji itu bukan wajib, malah buatan salah haji. Mereka dalam keadaan perang, ya bakal setor nyawa misalnya, itu buatan salah. Dan terus istilah yang diberikan dalam hadis di sini adalah ini statokta ilaihi sabila. Apabila kamu mampu dalam melakukan perjalanan menuju haji tersebut. Haji meskipun wajib, niku ada ketentuan akan syarat-syarat yang harus dikerjakan dan dipenuhi. Yang pertama nih kemampuan finansial, kemampuan keuangan, terus kemampuan kesehatan, terus keadaan sosial geopolitik yang ada di negara sana. Dan misalkan 3 hal lebih mau aman, sentosa, sejahtera, maka haji ini wajib dilakukan. Haji ini wajib dilakukan. Nah, misalkan 5 hal ini, bon syahadat, bon sholat, bon zakat, bon poso, bon haji, niku dilakukan insya Allah Islami sampun sempurna. Lalek pun sempurna umur-umur, aku haji, aku sholat, aku zakat, aku sholat mana lah, aku zakat mana lah, kan harus ngelakuin 5 perkara dari Islam. Ya niku buatan gede. Kewajiban itu tetap dilampaui. Akan ila dan kos panjenengan monitoring tarik kehidupan panjenengan sistem beliau. Karena kewajiban ini menjadi tanda, menjadi bukti bahwa kita semua sebagai orang Islam merupakan hamba Allah, merupakan makhluk Allah, merupakan manusia yang taat kepada Allah. Dan dasar sholat, zakat, puasa, haji, syahadat itu buatan kebutuhan Allah sebagai Tuhan, buatan 5 hal ini kebutuhan kita semua sebagai orang Islam. Niku sendiri itu nanti filosofi ya kalau panjenengan ini sing untuk 5 hal ini. Sholat niku sebagai buatan Allah. Allah niku buatan butuh sholat dan itu sholat itu buatan butuh sholat yang buatan sing butuh terus koyok kalau pada panjenengan ini kita butuh jawab. Teranten separuh harapan senang waktu yang diberikan oleh Allah pada kita niku adalah berwitnya, niku adalah karunia. Nah, karena ini adalah keberkahan, karena ini adalah karunia, maka perlu penggambaan, maka perlu ketaatan yang dibuktikan oleh kita kepada Allah sebagai Khalik, sebagai Zat yang menciptakan.
Maka perlu tanda-tanda ketaatan itu perlu. Tanda-tanda ketaatan itu dia tadi sampai sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, sampai kewajiban-kewajiban ingkang ini berbuat amal baik, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah kebutuhan yang kita miliki, yang besar kebutuhan asal. Ini kebutuhan itu apa yang kita tahu. Buat Allah tidak kita. Allah itu sholat kita. Misalkan wong sak dunia ini buatan sholat, Allah tetap Allah niku tetap habis samawat wal ard. Allah niku Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Tetap yang dunia ya buatan rusak gara-gara pulau panjenengan niku buatan sholat di buatan. Pulau panjenengan niku buatan nglampahi puasa, pulau panjenengan niku buatan nglampahi zakat. Allah niku tetap harus Allah niku tetap Tuhan, Allah niku tetap makhluk, tetap khalik. Itu sedaya itu sing bener. Lek kita mboten salat, mboten zakat, mboten puasa, mboten nglampahi kewajiban-kewajiban yang sudah diajarkan oleh syariat Islam, ya kita sentosa niku kita. Dan terus lek enten tiyang sing ngomongi monggo kita salat, monggo zakat, monggo poso, niki mboten usah digetingi, niku ngiling supaya kita niku tetap berada di jalur yang benar, supaya kita niku tetap menjadi makhluk yang taat, tetap menjadi manusia yang taat, hamba yang taat. Lek sampun taat, lek sampun sesuai dengan ajaran syariat Islam, insya Allah kehidupan yang ada di dunia ngantos akhirat njeng selamat. Terus enek sing ngaji, enek sing dawuhi, enek sing ngomongi, monggo nglampahi sholat, monggo nglampahi zakat, monggo nglampahi kesayat. Boten saged ketingi niku neling ngejak dumateng kita sedaya bahwasanya kita niku memang butuh terhadap sholat niku. Kita niku memang butuh terhadap amal-amal itu. Terus lek misalkan feeling nih tapi malah gede niku ya boten tepak lah, boten pas niku bakale benjing teng akhirat nih boten saya urip insyaallah sosoro lek boten merhatekne perkawis ingkang diajarkan dalam Islam nih. Dan kemudian ketika kita sudah mengetahui rukun-rukun Islam dan meyakini bahwasanya rukun-rukun itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, ada hal lain yang harus kita perhatikan juga dan kita imani. Dan ini berangkat dari hadis Nabi setelah Rajul, orang yang tadi tidak diketahui bertanya tentang Islam, dia bertanya lagi tentang iman. Gus matur sapa Rajul, Pak Asbirni mongko ngabaraken panjenengan kanjeng Nabi ing ingsun ngadil iman saking iman. Wahai Nabi, ceritakan tentang iman kepadaku, jelaskan tentang iman kepadaku. Wala mongko matur sinten kanjeng Nabi, antuk mina yen to imanaken sapa sira, yen to percaya sapa sira billahi kelawan Allah. Wa malaikat lan malaikat Allah, wa kutubihi lan kitab-kitab Allah, wa rusulihi lan utusan Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir dina kiamat, wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan pasti khairihi ya kebersane qadar, wa syarrihi lan Allah niku qadar. Ya bola mongko ngendika mongko matur sapa Rajul, secap Pak bener sira kanjeng. Orang ini tanya lagi, ya Rasulullah, jelaskan kepada aku tentang iman. Maka kanjeng Nabi menjelaskan iman itu adalah ketika kamu meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan, kemudian juga meyakini malaikat-malaikat Allah, kemudian juga meyakini dan mengimani kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari kiamat, dan kodok qadar, bagusnya qadar atau jeleknya qadar. Ikut diimani.
Dados rukun iman iku wonten 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir dan pokok qadar. Iman iku boten kamu yakin mawon kita ben kersane iman ini kemantes kedah ngertos dan hafal. Allahu Rabbi. Allah niku Tuhan kita sedaya. Kemudian setelah mengetahui iman kepada Allah, kita harus hafal dan mengetahui malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat yang wajib diketahui ini wonten sedasa. Malaikat Ridwan, penjaga surga, malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat Raqib Atid, penjaga pencatat amal baik dan buruk, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat si kubur, malaikat Mikail pembagi rezeki, malaikat Israfil peniup sangkakala. Malaikat-malaikat nih kedah kita iman, kita yakini bahwasanya Allah niku enggak ada malaikat yang mengatur seluruh proses yang ada di dunia maupun di akhirat. Jadi tentang jero alam kufur kita bakal didatangi oleh dua malaikat yang rupane serem, rupane malaikat Munkar dan Nakir. Sok terpui nanya iman robuka, sopo Tuhan man nabiyuka, sopo nabimu, man kiblatuka, ma kiblatuka, di kiblatmu, ma kitabtuka, apa kitabmu, masuk di kiblat, sopo konjaumu, bakal nangpoti nangpot tinggal niku. Iku malaikat Munkar Nakir. Terus wonten malaikat ikan ada bagi rezeki, haftes udan ngeten niki mboten moro-moro udan mawon. Niki enten malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala namine malaikat Mikail nyeblok ni udan. Wis mandan niki waya udan brana wis pirang-pirang dina iki panase nopo men sampai ndek sirah kemlemun poso-poso panas akhirnya karo malaikat Mikail karena diperintah Gusti Allah yus pandan udanono akhirnya jawab. Niku tugas malaikat Mikail. Terus wonten malaikat yang selalu mendampingi kita, wonten malaikat Raqib, wonten malaikat Atid yang mencatat amal baik, yang mencatat amal buruk. Standar amal yang kita kerjakan itu wonten sing nyatet. Lek kita ngaji ngeten iki dicatat saya kalian malaikat Raqib. Lek ngapusi, lek buatan poso, wonten niku amal ingkang elek dicatat oleh malaikat Atid. Niku meja dikumpulaken dados rapot. So kita ansel rapot yang diberikan di hari akhir, di hari kiamat, teng yaumul mizan, teng yaumul hisab. Yang iki lho rapotmu, rapot sing mbok lakoni selama hidup di dunia. Ternyata amal sayemu, amal baikmu lebih banyak daripada amal burukmu. Karena lebih banyak rankingmu apik, karena apik rankingmu ya nyawa di surga. Niku saya malaikat Raqib Atid dicatat sebelum kitab. Nah, saat sampai mengerti malaikat-malaikat Allah, kita kedah mengetahui kitab-kitabnya Allah. Dan kitab yang wajib diketahui ini enten papat. Wajib yang kita ketahui sebagai orang mukallaf, sebagai orang Islam ini wajib meyakini ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Yang pertama kitab Al-Quran. Al-Quran itu dikirimkan kepada Nabi Muhammad. Kita wajib meyakini bahwasanya Quran itu memang dawuh Allah. Terus wonten kitab Injil. Injil niku kitab yang diturunkan pada Nabi Isa. Buatan Injil sisa niki diajarkan oleh rencang-rencang non-Muslim Kristen Katolik buatan Injil yang zamannya Nabi dulu. Wonten kitab Zabur. Zabur niku kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur. Nah, usah mantuni Zabur wonten Taurat. Taurat niku kitab yang diturunkan pada Nabi Musa. 4 kitab niki Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat kedah kita imani, kedah kita yakini.